orang bodoh mana yang mau tersesat selama 35 tahun. Ternyata saya orangnya. Bagaimana saya bisa sadar dan keluar dari LDII setelah 35 tahun? Karena Allah mempertemukan saya dengan dalil-dalil yang tidak bisa saya abaikan. Jadi selama 35 tahun di LDII, saya betul-betul percaya bahwa hanya LDII lah yang memiliki sanad sambung sampai Rasulullah SAW, bahwa yang di luar itu tidak sah karena tidak mangkul. Itulah keyakinan yang ditanamkan kepada kami sejak kecil. Titik baliknya adalah ketika saya membaca buku MUI dan mulai memberanikan diri untuk memeriksa ulang klaim mangkul yang selalu diagungkan. Dan Masya Allah, inilah 4 poin utama yang saya temukan. Yang pertama, tidak ada satupun dalil Al-Quran atau hadis sahih yang menjadikan mangkul sebagai syarat sahnya ilmu. Kaget enggak? Yang ada justru di Al-Quran surat An-Nahl ayat 43, Allah berfirman, maka bertanyalah kepada ahlu ilmi, ahlu dzikir, jika kalian tidak mengetahui. Allah memerintahkan kita untuk bertanya kepada ahlu dzikir, bukan kepada yang mempunyai mangkul tertentu. Yang kedua, seluruh ulama salaf menolak penguasaan ilmu oleh satu orang, dan dalil yang paling membangunkan saya adalah kisah Imam Malik ini. Ketika Khalifah Harun ar-Rasyid ingin menjadikan Al-Muwatta, kitab yang Imam Malik susun selama 40 tahun sebagai satu-satunya rujukan resmi umat muslim, Imam Malik berkata, "Jangan engkau lakukan, wahai Amirul Mukminin. Para sahabat telah tersebar di berbagai negeri dan masing-masing membawa ilmu." Ini menunjukkan bahwa, yang pertama, Imam Malik tidak mengklaim bahwa jalurnya adalah satu-satunya jalur yang sah. Kemudian yang kedua, beliau tahu bahwa ilmu Rasulullah tersebar dari banyak sahabat, banyak tabi'in, banyak ulama. Kemudian yang ketiga, tidak ada satu konsep, satu jalur wajib dalam agama. Kalau konsep mangkul LDII itu benar, mengapa Imam Malik, seorang ulama besar, ahli fikih, ahli hadis, tidak menuntut umat untuk mengikuti satu jalur sanad miliknya? Bandingkan dengan sikap arogan Bapak Nur Hasan dengan klaim mangkulnya dan klaimnya bahwa di Indonesia Raya yang besar ini, sebanyak ini para ulama, hanya dia sendiri yang mempunyai ilmu mangkul. Yang ketiga, tidak ada ulama hadis yang menyaratkan mangkul sebagai sahnya ilmu. Padahal Imam Bukhari berkata, "Aku tidak menulis satu hadis di dalam sahih kecuali setelah aku mandi dan sholat 2 rakaat." Betapa menjaganya beliau atas kemurnian ilmu. Tapi apakah beliau mensyaratkan bahwa umat Islam harus mengambil hadis melalui jalur mangkul dari dirinya? Tidak sama sekali. Imam Ahmad yang disiksa demi menjaga akidah pernah berkata, "Jangan taklid kepadaku, kepada Malik, kepada Syafi'i, kepada Auza'i. Ambillah dari mana mereka mengambil." Riwayat-riwayat ini membantah total konsep LDII bahwa kebenaran hanya melalui guru mereka. Yang keempat, dalil tentang berjamaah dan baiat versi LDII tidak sah secara ilmiah. Kenapa bisa? Asar tentang Umar bin Khattab yang sering dipakai LDII sebagai dalil wajibnya baiat tidak pernah diriwayatkan kepada Bapak Nur Hasan secara sanad ilmiah. Dan tanpa sanad yang valid, ulama mengatakan sanad adalah bagian dari agama. Ucapan Abdullah bin Mubarak dalam Muqaddimah Sahih Muslim. Jadi jika sanadnya tidak jelas, bagaimana bisa dijadikan pondasi keyakinan? Jadi bagaimana saya bisa sadar setelah 35 tahun? Karena ketika saya membaca dalil, bagaimana ulama salaf memegang ilmu, ketika saya tahu bahwa mangkul tidak pernah diajarkan Rasulullah, Allah bukakan hati saya. Karena yang menyadarkan itu hanya Allah, bukan kami, bukan ulama, bukan MUI, bukan siapapun. Kan satu-satunya adalah haknya Allah. Menyampaikan adalah kewajiban kita semua saudara muslim. Nabi SAW bersabda, "Sampaikanlah dariku walau 1 ayat." Hadis riwayat Bukhari. Maka ketika kita melihat kemungkaran, melihat penyimpangan, melihat saudara-saudara kita disesatkan oleh klaim ilmiah yang tidak benar, kita wajib meluruskan. Selebihnya, Allah yang membalikkan hati.